Kok programnya lama banget gitu kan, pernah enggak? Ada sih beberapa waktu Di titik tertentu pernah down juga ya. Terus pasti. Apa yang memotivasi untuk bisa bangkit lagi? Yang pasti keinginan untuk jadi wirausaha muda ya. Menjadi seorang pengusaha ya. Motivasi paling tinggi. Bisa. Akhirnya bangkit lagi. Iya, dan komitmen sih. Dan komitmen tanggung jawab pasti itu yang mendorong kita untuk selalu terus ayolah konsisten karena yang kita tujuan awalnya itu bukan tentang nominasinya atau apa, tapi memang kita ingin membentuk sebuah mental seorang bisnis itu seperti apa. Untuk ke depan memang sampai detik ini pun terus berprogres dan berkembang. Alhamdulillahnya masih bisa dikatakan menguntungkan. Ya, kalau Mas Azrinya? Progres juga. Soalnya dari sini saya pengen buka lagi gitu loh. Buka cabang. Ya, di rumah sama di Pindam kemungkinan. Setelah dibaca tulis lebih lanjut, menariknya tuh kayak kita tuh kayak ditantang atau di mentori atau bisa berlatih atau bisa diajari tentang sebuah bisnis. Nah dari situ saya tertarik karena selama ini melihat anak-anak muda yang terjun di dunia bisnis yang baru lulus atau yang masih kuliah itu kan jarang banget. Kebetulan saya tertarik mau lagi kerja nih. Makanya tak coba daftar, ternyata kok approve. Dan berlanjutlah sampai ke penghujung acara. Alhamdulillah bisa sampai detik ini juga berkat bantuan dari rekan-rekan sekitar sama inkubasi tersebut dan Diaspora dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di program podcast Bincang Santai Suara Merdeka. Kita akan melanjutkan tema kewirausahaan ya di tempat yang sama teman-teman, di Cafe Merah Putih Kramat Selatan Kota Magelang. Dan ini sudah berganti ya, narasumber saya masih tentang kewirausahaan, yaitu program Bos Muda dari pemerintah Kota Magelang. Sudah ada di sini Mas Azrial, betul ya? Iya, betul. Dengan usahanya ayam. Namanya apa, Mas? Namanya Ayam Moda. Ayam Moda? Ya. Kemudian Mas Endon, saya ingatnya langsung Mas Endon ini. Mas Ramadan ya, tapi panggilan panggungnya Mas Endon. Pengusaha kopi. Ya. Kopi apa Mas namanya? Cats New Serenity atau bisa disingkat seringnya tuh CNS Coffee. CNS Coffee ya. Ini adalah alumni Bos Muda yang pertama dan sudah dinobatkan menjadi Bos Muda kan, bersama dengan 5 lainnya ya. Tadi yang sebelumnya sudah ada Mbak Fatih dan Mas Amri. Mas, kita ngobrolin Bos Muda. Dari Mas Azrial dulu, awalnya kenapa tertarik ikut program Bos Muda? Sebetulnya saya bingung ya, setelah lulus tuh mau ngapain. Siap. Jadi kata orang tua saya suruh ada ini program, ikut aja. Terus saya tertarik, ya udah saya coba daftar. Sudah punya usaha waktu itu atau belum? Waktu itu belum punya sama sekali. Belum ada ide usaha juga? Iya, belum ada. Terus waton nyemplung gitu ya? Iya. Nekat aja. Tapi kemudian muncul ide di pertengahan jalan atau di waktu apa? Awal-awal itu disuruh bikin ide gitu, ide bisnis. Mau usaha apa. Jadi udah kepikiran banyak gitu. Idenya waktu itu apa aja? Waktu itu tuh kepikiran tuh bikin roti ya. Cuma nggak kesampean. Terus akhirnya ke ayam. Ya. Sudah punya pengalaman nggak sebelumnya? Mungkin pernah ikut siapa atau hanya bayang-bayang aja? Saya terinspirasi dari orang tua saya yang juga wirausahawan. Ya, berarti orang tua wirausahawan juga ya? Iya, wira swasta. Dan ayam di mana tempatnya, Mas Azrial? Di rumah. Di rumah? Di Magersari.
Di Magersari. Ya. Oke. Buka setiap hari ya. Setiap hari. Berapa banyak? Sekarang produksinya berapa? Untuk sekarang 5 sampai 10 Oke. untuk per hari ya. Per hari ya. Itu take away ya atau di Online. online? Ya. Oh, oke. Berarti pesan di Shopee atau di apa? Grab Oh, sama di Grab. Gojek. Oh, Grab sama Gojek Food ya. Siap. Bisa dipesan teman-teman ya di ayamnya Mas Azrial. Kalau rumahnya di Magersari ya, bukanya di Magersari. Tempatnya di belakang 5. Belakang Unima. Oh, situ. Oke. Ya, kalau Mas Don, kopi dan awalnya ikut Bos Muda kenapa, Mas? Awalnya tuh saya tuh lihat ini Mas, ada sebuah papan reklame besar itu tepatnya di depan ASKO sekarang namanya, depan RSU. Oh, oke. Itu kan ada Ya. pamflet besar, wah tertarik nih. Nah, Apa itu ya? apa ini? Program apa ya? Program apa dan kok tujuannya hanya untuk anak-anak muda. Ketika setelah dibaca tulis lebih lanjut, menarik. Menariknya tuh kayak kita tuh kayak ditantang atau di mentori atau bisa berlatih atau bisa diajari tentang sebuah bisnis. Nah dari situ saya tertarik karena Oke. selama ini melihat anak-anak muda yang terjun di dunia bisnis yang baru lulus atau yang masih kuliah itu kan jarang banget. Nah, Jarang banget, betul. kebetulan saya wah tertarik mau lagi nggak kerja nih. Oke. Makanya tak coba daftar, ternyata kok approve dan berlanjutlah sampai ke penghujung acara. Alhamdulillah bisa sampai detik ini juga berkat bantuan dari rekan-rekan sekitar sama inkubasi tersebut dan diaspora dan lainnya. Awalnya sudah punya usaha? Awalnya apa enggak, saya sempat kerja di Oke. beberapa grup F&B, terus sempat punya usaha buket sama dinner Oke. juga, tapi enggak begitu signifikan Berkembang, juga oke. berkembang, makanya tak coba. Oke. Siapa tahu bisa jadi salah satu jalan peluang untuk pengembangan bisnis ke depan. Kemudian muncul ide kopi ketika sudah jalan atau mungkin sudah membawa sebelumnya saya pengen di kopi gitu. Kalau dibilang di kopi sebenarnya sudah dari tahun 2018. Oke. Cuma saat pandemi itu tutup kita memutuskan untuk cut off bisnis kopi kita. Oh, Tapi oke. kemudian kita callback di tahun 2025 itu saat setelah mengikuti acara inkubasi. Oh, muncul keinginan lagi untuk kopi lagi. Why not? Lihat potensi di Kota Magelang sendiri dengan banyaknya anak kampus yang mulai masuk karena sudah PTN tepatnya, terus lihat perkembangan Kota Magelang yang semakin bagus, makanya why not ini kita nggak mencoba lagi nih. Apa salahnya untuk mencoba lagi tapi jangan sampai terkena lubang yang sama. Ya, oke. Tempatnya di mana, Mas? Tempatnya ada di Dumpoh. Dumpoh. Oh, oke. Dekat kampus ya? Dekat kampus banget. Wah, cocok nih buat teman-teman mahasiswa ini. Tempat nongkrong. Ada potongan terus Langsung. DM IG-nya. Ya, DM IG-nya ya di CNC ya tadi? CNS, sorry, ya, CNS Coffee yang ada di Dumpoh. Persis di dekat kampus Untidar yang Dumpoh. Oke. Selama mengikuti program Bos Muda ini, mungkin yang Mas Azrial, apa yang didapat, Mas? Untuk yang Kira-kira. didapat sih banyak banget Mas. Banyak banget tentunya. Banyak, Oke. nggak bisa disebut. Tapi yang mungkin berkesan banget, yang ini betul-betul, ini program ini keren nih. Oh ya itu soal apa mentoringnya yang selalu berjalan terus ya. Oke. Itu juga sangat berkesan dan bagus. Karena mentornya dari profesional betul. Benar banget. Benar-benar mereka juga udah pengusaha kan ya. Iya bisa jadi panutan untuk kita juga. Kalau kita nggak tahu ini mau ke depannya gimana, ya kita bisa tanya langsung. Oke. Dalam perjalanan program ini kan lama, 1 tahun, 15 bulan itu. Tahun 15. Pernah menemui ini enggak boring enggak? Duh kok programnya lama banget gitu kan. Pernah enggak? Ada sih beberapa waktu. Di titik tertentu pernah down juga ya. Terus apa yang memotivasi untuk bisa bangkit lagi? Yang pasti keinginan untuk jadi wirausaha muda ya. Oke, menjadi seorang pengusaha lah ya. Motivasi paling tinggi. Bisa. Akhirnya bangkit lagi. Iya, ada Dan komitmen sih. Dan komitmen. Komitmen, tanggung jawab pasti itu yang mendorong kita untuk selalu terus ayolah konsisten buat karena yang kita tujuan awalnya tuh bukan tentang
nominasinya atau apa, Iya. tapi memang kita ingin membentuk sebuah mental seorang bisnis itu So seperti bisnis. apa. Oke. Mas Don juga pernah mengalami di titik bosan gitu. Sempet pernah itu. Sempat. Oke. Cara menanggulanginya ya dengan cara kita harus ketemu beberapa tim teman yang memang oke. yuk kita sharing curhat atau apa supaya nanti ada unek-unek kita tidak ada yang ngomong di belakang tapi langsung yuk kita harus punya sikap mental profesional dan kayak seorang bisnis sih enggak itu kalau ayo langsung Iya. kita sampaikan saja enak-enak yang penting kita sudah menyampaikan Iya, supaya iya. ada hal-hal drama itu kebosanan itu cepat hilang dan kita Ya. kembali satu fokus. Oke. Kalau ilmu yang paling mahal nih yang didapat selama program ini apa nih? Yang mungkin sebelumnya belum pernah ditemui. Apa kira-kira? Kalau saya sendiri belajar soal tentang ilmu manajemen keuangan, terus Manajemen keuangan. branding, Oke. sampai Iya. ke kayak sistem fundamental seorang mau menjadi seorang pebisnis seperti apa. Karena itu kalau kita ikut di luaran acara ini, kemungkinan besar kita pasti akan membayar. Dan bahkan pun kita juga ini Iya. sudah diberikan fasilitas untuk terus bertanya kepada mentor-mentor kita dengan senang hati mereka akan menjawab dan menjelaskan secara detail dan rinci. Itu menurut Iya. saya adalah sebuah hal yang tidak bisa dibayar dengan uang saja. Itu yang mahal. Itu yang ya kan? dan itu ilmu tuh wow banget. Betul. Itu mahalnya di situ ya. Secara kepesertaan gratis, ya kan? Tapi ilmu yang didapat Sangat-sangat mahal. banyak sekali. Ya contoh katakan kalau ikut workshop, ikut pelatihan di luar, Pasti itu bayar. pasti bayar ya. Dan Iya kan? juga bisa Belum tentu juga bisa terjangkau kan ya. Harga tiketnya ya tahulah dengan mentor siapa yang di luaran sana. Ketika ada seminar berusaha ya mahal ya kan. Nah ini sudah diberi kesempatan 1 tahun 1 tahun 5 bulan gratis. Dan sekarang dapat insentif. Di Bos Muda dapat juara berapa Mas? saya juara 5. Juara 5. Lalu Mas Don? Alhamdulillah juara 1. Bah, top tenang juara satunya kita di Bos Muda kita ya. Dibuat apa Mas hadiahnya? Alhamdulillah untuk dibuat mengembangkan usaha. Pengembangan usaha. Oke. Apa yang mungkin ya selama menjalani program ini ada kendala enggak? Dan ini juga mungkin menjadi evaluasi bagi tim ya, dari tim Bos Muda dari pemerintah Kota Magelang. Apa kira-kira? Mungkin Mas Azri dulu. Apa Mas Azri kira-kira yang kurang ini nih, mumpung di sini juga ada mentornya ya, ada wali kelasnya. Terbuka aja, gak apa-apa. Dananya kurang besar misalnya, hadiahnya kurang gede gitu. Apa kira-kira Mas Azri? Mungkin waktunya yang tahu lama juga kita. Oke. Kan kita angkatan pertama. Jadi kayak coba-coba gitu. Jadi agak bertele-tele ya. Iya. Oke. Lebih Terlalu tepatnya lama. kayak manajemen waktunya Iya. juga. Oke. Waktunya lebih mungkin bisa lebih didisiplinkan dengan catatan beberapa poin-poin. Misal ada tugas-tugas juga kalau bisa lebih diperinci juga. Oke. Jadi memang 1 tahun ini mungkin memang sangat lama ya. Iya. Bahkan sampai 15 bulan ya. Ya tadi mungkin ada titik tertentu boring, bosen gitu ya. Kok lama banget programnya itu kan. Ya nanti bisa dievaluasi sama tim ya, apakah tetap dengan waktu yang sama 1 tahun atau mungkin dipersingkat lagi atau mungkin justru ditambah waktunya ya kan. Dan ini sudah masuk batch kedua ya. Iya. Terlibat juga di batch kedua? Alhamdulillah terlibat juga Terlibat dari juga. beberapa peserta inkubasi yang batch pertama untuk batch 2-nya. Salah satunya juga saya waktu itu sempat ikut Oke. mentori mereka dalam Oh, oke. acara yang waktu itu sempat diselenggarakan tuh kayak presentasi bisnis. Kami juga beberapa kali ikut untuk menilai juga. Oke, ikut menilai juga ya. Dan mendampingi ya sekarang ya. Mendampingi. Alhamdulillah sampai detik ini juga beberapa teman-teman batch 2 sering ke tempat saya hanya untuk Oke. sharing. Sharing. langsung. Iya, luar biasa. Nah, kalau dari perkembangan usahanya nih sudah menunjukkan apa ini? Ke arah progres atau bagaimana? Kalau untuk saya sendiri lebih ke arah progres. Progres ya. Cuma Oke. tetap ada faktor ancamannya itu dikarenakan faktor hanya satu, yaitu
parkiran, tempat parkir yang tidak memadai, sehingga Ya, itu ya. masih menjadi sebuah treat bagi kami untuk terus kami evaluasi untuk ke depan. Memang sampai detik ini pun terus berprogres dan Ya. berkembang. Alhamdulillahnya masih bisa dikatakan menguntungkan. Oke, ya. Kalau Mas Azrial? Progres juga. Progres, Soalnya dari sini saya pengen buka lagi gitu loh. Buka cabang. Ya, di rumah sama di Rindam kemungkinan. Oke, ya. Tadi yang berdua juga Mas April sama juga Mbak Fatih itu dirindam. Ya kan? Boleh lah, nggak masalah. Kita buka cabang juga bagian dari pengembangan ya. Iya, Pengembangan usaha kopi juga bisa di Rindam juga, karena ya kita tahu bersama Rindam menjadi pusatnya sekarang ya. Sekarang kuliner di Kota Magelang. Iya, pusat kulinernya dan juga pusat olahraga juga ya, terutama di weekend ya, Sabtu Minggu luar biasa padatnya. Orang berkumpul di Rindam, ini menjadi market potensial juga ya. Iya, benar. Oke. Apalagi nih kira-kira yang menjadi catatan bos muda nih bagi pemerintah Kota Magelang yang bisa nanti ditingkatkan lagi, atau mungkin juga harapan bagi pemerintah Kota Magelang seperti apa? Kalau saya sendiri harapannya terus diadakan program-program seperti ini, yang pasti untuk yang para teman-teman next mau ikut, jangan tergiur dengan nominal, tapi tergiurlah, hauslah dengan ilmu untuk berbisnis, karena masih banyak peluang bisnis untuk kedepannya. Sehingga kalian kenapa harus wajib ikut acara ini, soalnya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Bahkan kalian dapat mentor-mentor yang The best. profesional, the best. Oke. Dan di satu sisi kalau bisa terus diadakan acara seperti ini yang tidak memberatkan juga antara pihak penyelenggara dan si para peserta, itu sangat-sangat oke sih. Oke. Iya, bisa dibilang nih ini acara yang wah, dan bahkan kota lain bisa iri dengan acara ini. Iya. Belum ada kata Belum lain. ada menurut saya. Oke, siap. Kalau Mas Azrial? Sama sih, Mas. Sama ya. Iya. Artinya tetap teman-teman yang belum tertarik bisa tertarik ya kan, bisa ikut. Mungkin batch 2 sudah jalan ya. Mudah-mudahan nanti ada batch selanjutnya ya. Batch 3, batch 4 ya, tergantung anggaran sih. Tergantung anggaran pemerintah Kota Magelang ya. Tapi kalau bisa acaranya tetap ada, walaupun misalkan dikatakan tanpa anggaran pun, asalkan mentornya memang alhamdulillah mau mengisi dengan sukarela, itu diambil aja sih. Soalnya ilmunya bisnis itu penting banget. Betul. Kita diajari tentang berbisnis, bukan berdagang. Berbisnis bukan berdagang. Ini ya tidak sekadar jual beli. Iya, karena di sana banyak sekali nilai-nilai yang didapat ya. Ada kedisiplinan, manajemen waktu, dan juga yang penting lagi adalah karakter ya. Betul ya, yang karakter seorang pebisnis. Dia betul-betul diajarkan kan ya. Ditempa betul ya sama mentor-mentor yang sudah berpengalaman di bidangnya ya, terutama di wirausaha. Ini luar biasa. Saya juga menyaksikan mentornya ini keren-keren ya kan. Ilmunya mahal teman-teman ya, tapi pelatihannya gratis ya. Programnya gratis, 100% gratis. Jadi ya betul, di akhir ada apresiasinya ya kan, lumayan. Oke, terima kasih Mas Sendon, Mas Azrial, ilmunya mudah-mudahan juga memantik teman-teman yang lain untuk bisa ikut, khususnya bagi yang warga Kota Magelang ya, karena emang ini program dari pemerintah Kota Magelang, otomatis persyaratannya juga sangat ketat ya, lengkap. Yang pasti adalah warga Kota Magelang ya, yang nanti bisa mengikuti program batch ini ya, ketiga atau selanjutnya. Itu aja. Terima kasih Mas Azrial, Mas Sendon, sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk tekan lonceng untuk menyaksikan tayangan kita berikutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sendon, terima kasih Mas Azrial.